Jumlah total tenaga non ASN yang terdaftar dalam database BKN inilah 2,3 jutaan. Kemudian setelah berjalannya waktu di sini tinggal 1,6 jutaan. Nah, selanjutnya untuk di tahun 2024, teman-teman tenaga kependidikan ini berpotensi untuk diangkat menjadi ASN P3K. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu terkait tentang pengangkatan honorer Tendik tahun 2024. Tentunya menjadi sebuah kabar gembira bagi teman-teman guru dari honorer Tendik, baik itu ijazah SD, SMP maupun juga SMA. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari cpnn.com, yaitu formasi P3K 2024. Ini ada 2 rute honorer Tendik. Ini satunya ini terjal berliku teman-teman. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Seperti yang kita kutip dari Jakarta, terdapat 2 rute bagi honorer Tendik atau tenaga kependidikan agar seluruhnya bisa terakomodasi dalam formasi P3K 2024. Seperti yang sudah diumumkan pemerintah, jumlah formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 yang disiapkan pemerintah ini mencapai 2.302.543. Instansi pusat mendapat jatah alokasi sebanyak 429.183 formasi yang terdiri dari 207.247 formasi CPNS 2024 dan 221.936 inilah untuk formasi P3K. Adapun alokasi instansi daerah atau Pemda ini sebanyak 1.867.333 formasi, terdiri dari 483.575 lowongan CPNS dan juga 1.383.758 kursi untuk P3K, sehingga lowongan P3K 2024 totalnya mencapai 1.605.694 formasi yang merupakan gabungan jatah formasi P3K instansi pusat dan juga instansi daerah. Perincian kuota formasi P3K 2024 instansi daerah yaitu untuk guru itu ada 419.146, tenaga kesehatan 417.196, dan untuk P3K teknis ini ada 547.416 teman-teman. Dan selanjutnya jumlah formasi tenaga teknis yang disediakan sebanyak 547.416 itu di dalamnya termasuk honorer Tendik yaitu 82.717 kursi. Kuota untuk honorer Tendik itu yang menjadi sorotan. Ketua Forum Honorer non kategori 2 Indonesia Tendik yaitu Sutrisno menilai jumlah kuota untuk honorer Tendik sebanyak 82.717 itu masih kurang ya. Lowongan P3K 2024 yang disiapkan itu tidak bisa mengakomodasi seluruh honorer Tendik. Seperti yang beliau sampaikan, ini masih jauh dari jumlah honorer Tendik di lapangan, kata Sutrisno. Nah, FHNK2I Tendik mengusulkan agar kuota Tendik sebesar 25% dari formasi P3K teknis, yaitu yang sebanyak 547.416. Dengan kuota 25%, menurut Trisno, seleksi P3K 2024 ini bisa mengakomodasi honorer Tendik K2 maupun juga non K2. Kemudian yang kedua, 2 rute bagi honorer Tendik. Nah, di sini Forum Honorer Tendik saat ini gencar memperjuangkan nasib agar bisa terangkat pada seleksi P3K 2024 sebagai kereta terakhir pengangkatan honorer jadi P3K. Jika tidak terangkat pada tahun ini, nasib mereka bakal terkatong-katong ya, lantaran tenggat waktu penuntasan masalah honorer ini adalah bulan Desember 2024. Nah, Ketua Forum Tenaga Kependidikan atau Tendik Solidaritas Nasional Wiyata Bakti, Reni, menyampaikan kabar baik seusai bertemu dengan Menpan RB Azwar Anas dan juga PLT Kepala BKN pada tanggal 17 Januari 2024. Pada pertemuan tersebut, SNWI meminta agar perekrutan honorer Tendik ini menjadi ASN P3K tidak hanya untuk jabatan tertentu saja. Semua honorer Tendik ini mulai dari penjaga sekolah, operator, laboran, pustakawan, tenaga administrasi sekolah, security, tenaga keamanan, dan juga lainnya ini harus direkrut menjadi ASN.
Dan semua jabatan Tendik harus diakomodasi agar ada keadilan dan juga pemerataan, tegas Reni. Kemudian diungkapkan juga oleh Reni bahwa ada banyak kekhawatiran honorer Tendik karena pengangkatan berdasarkan data BIS BKN. Saya mendesak pemerintah agar menyelesaikan honorer Tendik tanpa menyisakan jabatan Tendik di dalamnya. Alhamdulillah Menteri Anas dan juga Kepala BKN ini memberikan respon yang sangat positif, teman-teman. Dalam pertemuan tersebut membuahkan hasil setidaknya ada 2 rute bagi honorer Tendik untuk bisa menuju hasil akhir diangkat menjadi P3K 2024. Yang pertama melalui pendataan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, pasalnya honorer yang diangkat jadi P3K harus sudah masuk dalam database BKN, sementara masih banyak yang belum terdata. Nah, Kemenpan RB dan BKN membuka peluang bagi para honorer Tendik yang belum masuk database BKN dengan cara melakukan sanggahan, teman-teman. Reni mengatakan bahwa Menteri Anas akan membuka pengaduan untuk masa sanggah apabila ada honorer Tendik yang sudah bekerja lama tetapi tidak masuk dalam pendataan BKN 2022. Yang kedua yaitu rute harus melalui usulan pemerintah daerah atau Pemda. Selanjutnya Reni menjelaskan bahwa pada pertemuan tersebut PLT Kepala BKN Haryomo Dwi menyatakan bisa tidaknya semua honorer Tendik ini terakomodir pada seleksi P3K 2024 tergantung juga pada Pemda masing-masing. Apakah Pemda mengusulkan ataukah tidak? Kalau mengusulkan jumlah maksimal sesuai kebutuhan atau malah minim. Karena itu, Reni mengimbau honorer Tendik memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mendekati Pemda agar mengajukan usulan kebutuhan P3K tenaga teknis ini semaksimal mungkin. Jangan sampai 1,3 juta formasi P3K untuk instansi daerah ini tidak terisi dengan maksimal. Kemudian tanggal 31 Januari ini sudah di depan mata. Ayo pendekatan dengan Pemda agar honorer Tendik masuk dalam usulan kebutuhan P3K teknis 2024. Rute kedua ini yang tergolong terjal dan berliku. Pasalnya pada seleksi P3K tahun-tahun sebelumnya, minimnya usulan kebutuhan oleh Pemda ini menjadi penyebab utama jumlah formasi masih jauh dari harapan para honorer. Menteri Anas jauh hari sudah mewanti-wanti ya agar instansi pemerintah ini mengusulkan formasi lebih awal serta menyesuaikan dengan kebutuhan jabatan di daerahnya. Mantan Bupati Banyuwangi 2 periode tersebut berharap masalah minimnya usulan formasi dari Pemda ini tidak terulang lagi pada seleksi CPNS dan P3K 2024. Namun sejumlah Pemda ini sudah terang-terangan mengatakan bahwa usulan jumlah formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 ini disesuaikan dengan porsi belanja pegawai di APBD dan sangat tergantung dari kemampuan keuangan daerah masing-masing, teman-teman. Nah, di sini kita selain berupaya tentunya juga harus berdoa ya, semoga di Pemda kita ini mengajukan formasi untuk Tendik ini cukup banyak sehingga nanti nggak ada lagi Tendik honorer di tahun-tahun berikutnya, teman-teman. Oke, demikian, semoga kita semua ini bisa lulus ya di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.